Pemirsa, musim kemarau panjang yang tak kunjung berakhir ternyata juga berdampak kepada masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan juga berkurangnya pasokan air bersih yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Kabupaten Jember. Bahkan di beberapa tempat kekeringan sudah mulai terjadi sejak lama. Namun baru-baru ini hujan sempat terjadi di beberapa bagian di Jember meskipun curah hujan dan intensitasnya masih sangat rendah. Biasanya setelah hujan datang begitu lebat, beberapa bencana menjadi perlu diwaspadai, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu saat ini sudah bersama saya Kepala BPBD Kabupaten Jember, Bapak Satuki. Kita akan membahas persiapan BPBD menjelang musim hujan. Namun sebelum membahas tentang persiapan menjelang musim hujan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang cuaca kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung. Kita sapa beliaunya terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum Bapak Satuki, apa kabar? Waalaikumsalam, saya baik-baik, alhamdulillah. Bagaimana nih Pak atmosfernya menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Jember? Alhamdulillah amanah kita laksanakan sebaik mungkin. Iya. Bapak, hingga saat ini kemarau panjang masih terjadi. Namun belakangan juga dari BPBD Kabupaten Jember sudah memberikan bantuan, yaitu distribusi air bersih. Sebenarnya apa saja langkah yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember sendiri terkait kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, Pak? Baik, yang pertama kemarin terjadinya kebakaran hutan di beberapa titik di Jember ini sangat tinggi, mulai di lereng Gunung Agopuro, kemudian juga Gunung Raung. Kita laksanakan penanganan secara intensif dengan pihak-pihak terkait. Alhamdulillah hari ini sudah mulai reda, namun kebutuhan air bersih pada masyarakat yang sesuai dengan permintaan masyarakat dan kita asesmen, maka kebutuhan air bersih sangat tinggi sehingga kita laksanakan penanganan penyaluran air bersih ke 11 kecamatan, kemudian 24 desa, itu sudah menyangkut sekitar 10.000 warga, kalau KK-nya sekitar 1.634 KK. Sampai hari ini pelaksanaan itu mulai bulan Agustus sampai dengan hari ini masih berjalan. Ya, Bapak, sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, apa saja sih Pak tugas pokok dan juga fungsi dari BPBD Kabupaten Jember? Mungkin dari pemirsa atau masyarakat Jember sendiri ada yang belum paham betul terkait fungsi dan tugas pokok dari BPBD, Pak. Baik, jadi tugas pokok dan fungsi itu intinya BPBD ini adalah menangani persoalan bencana yang ada di Kabupaten Jember. Bencana itu penanganannya mulai kita perencanaan bencana, perencanaan, kemudian antisipasi bencana, kemudian penanganan kalau ada bencana, dan juga pasca bencana penanganannya mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Jadi sampai tuntas dari awal belum ada bencana, kemudian saat terjadinya bencana kita lakukan penanganan, dan juga setelah adanya bencana maka kita lakukan rekonstruksi hingga masyarakat ini bisa aktivitas kembali. Pak Satuki, Jember merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya terletak di kawasan pegunungan dari utara dan juga timur. Perkotaan ada di tengah dan pesisir pantai selatan Jawa. Nah, secara rinci apa saja potensi kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Jember dan di mana saja Pak titiknya? Jember ini memang betul yang dikatakan tadi bahwa mulai dari rawan bencana kita ini agak lengkap ya. Mulai dari ujung di pegunungan, yang pertama ada potensi gunung meletus, jadi terjadi erupsi, itu di posisi di Gunung Raung, itu potensi ya. Kemudian terjadinya kebakaran hutan yang kemarin itu, kemudian tanah longsor di pegunungan. Setelah adanya potensi tanah longsor, pada musim penghujan juga terjadinya banjir, juga banjir bandang. Kemudian di awal penghujan seperti ini, di dalam perkotaan ini ada potensi puting beliung, ada 6 kecamatan yang berpotensi puting beliung, kemudian ke bawah lagi banjir yang mengenang di beberapa kecamatan, dan juga rawannya tsunami kalau ada gempa berpotensi tsunami. Jadi kerawanan ini agak lengkap untuk Jember ya.
Jadi kita harus antisipasi apapun yang terjadi dengan melakukan persiapan tadi, edukasi, kemudian penanganan bencana sampai dengan rekonstruksi, rehabilitasi ya terjadinya bencana. Ya, Bapak, adanya bencana yang telah disebutkan oleh Pak Satuki barusan, kalau dilihat dari penyebabnya secara spesifik itu dari mana, Pak? Penyebabnya banyak ya, karena itu misalnya karena tadi gunung itu kan alam ya, alam. Kemudian musim penghujan, banjir dan lain juga alam. Namun itu bisa kita antisipasi dengan menanam tanaman-tanaman di lereng gunung dengan tanaman keras, tidak semena-mena ditebangi begitu saja. Kemudian di daerah bawah membuang sampah yang tidak sembarangan kan seperti itu supaya tidak terjadi potensi banjir dan membersihkan parit-parit saat kemarau begini nanti kalau pada musim penghujan supaya air itu bisa lancar dan tidak terjadi banjir. Antara lain seperti itu. Ya, dengan adanya bencana yang sempat terjadi beberapa hari terakhir ini, adakah penyebab yang disebabkan karena ulah manusia, Bapak? Kami tidak bisa menetapkan secara pasti ya, namun di kebakaran hutan itu kayaknya ya tidak mungkin kalau tidak karena kesalahan manusia. Di sana di beberapa titik kok bisa bersamaan, jadi mungkin ada kesalahan dari petani atau siapa, kami nggak tahu, nggak bisa menyebut. Kemungkinan ada pembuangan rokok atau apa, atau mungkin membakar tumpukan apa namanya api sehingga menjalar. Tapi semuanya insya Allah potensi apa namanya olah manusia lah, tapi oknum dan mungkin saya nggak bisa nyebut atau bukan kewenangan kami itu. Baru-baru ini hujan sudah mulai terjadi di Kabupaten Jember walaupun intensitas curah hujan masih sangat rendah. Nah, menjelang musim penghujan ini Bapak, potensi bencana apa saja sih yang ada di Kabupaten Jember dan di mana saja titiknya? Baik, jadi sebentar lagi kalau menurut ramalan cuaca ini musim penghujan akan datang ya. Jadi kita selalu antisipasi kalau datangnya hujan kira-kira landai-landai saja, mungkin potensi bencana agak ringan. Namun kalau misalnya terjadi hujan yang lebat dan sampai terjadi puting beliung, kemudian banjir, kami sudah bersiap siaga bersama teman-teman juga relawan bahwa siap siaga ini menangani segala hal termasuk penanganan saat bencana dan juga pasca bencana sudah kami persiapkan sama teman-teman dalam tim ini. Kemudian untuk titik-titik rawan bencana tersebut di mana saja, Pak? Kalau puting beliung itu ada, kalau di Jember beberapa tahun ini yang terjadi mulai dari Kalisat, kemudian Kaliwates, Sumbersari, Tempurjo, Umbulsari, dan Ajung. Daerah ini yang paling utama sering terjadi puting beliung beberapa tahun lagi. Tapi ada kemungkinan di daerah lain cuman potensinya sangat kecil ya gitu. Terus kalau terjadinya banjir nanti ini potensinya banyak, melihat daerah mana yang banjir. Kalau daerah-daerah sekitar lereng Argopuro ini yang kita antisipasi dalam kota sampai ke Jember Tengah sekitar itu. Kemudian seperti apa Pak pola antisipasi dan juga pola penanganan potensi bencana tadi? Seberapa intens upaya edukasi dan juga simulasi dari BPBD Kabupaten Jember sendiri? Kami melalui edukasi melalui Destana, berarti Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan di Jember ini sudah berapa tahun lalu sampai saat ini masih dikembangkan. Itu kita ajak untuk bersiaga bencana menghadapi musim penghujan yang akan datang. Himbauan dari BPBD Kabupaten Jember kepada masyarakat Jember secara umum dan khususnya yang ada di sekitar titik potensi bencana. Jadi begini, bagi masyarakat yang berisiko bencana, jadi kalau memang benar-benar terjadi bencana, mohon tidak panik. Konsentrasi bahwa selamatkan keluarga Anda, terutama anak-anak, kemudian barang-barang penting seperti alat surat-surat, adminduk itu selamatkan dulu. Nanti kalau bisa, kalau sudah aman, kemudian hubungi nomor Pusdalop
di BPBD itu nomornya 0331 322 695. Saya ulangi 0331 322 695. Nanti kami akan segera datang dengan peralatan dan tenaga yang profesional untuk menangani bencana yang datang di sekitar masyarakat. Sekali lagi jangan panik, lakukan hal yang profesional, yang mana yang penting, mana yang tidak, seperti surat-surat berharga, kemudian keluarga segera amankan, dan telepon yang tadi, kemudian baru kami akan datang. Pemirsa, demikian tadi obrolan kami bersama Bapak Satuki, Kepala BPBD Kabupaten Jember. Terima kasih Bapak atas waktunya telah berkenan memberikan informasi terbaik kepada pemirsa setia Jember 1 TV. Pemirsa, BPBD Kabupaten Jember telah berupaya sebaik mungkin dalam hal penanganan dan juga penyelamatan pada saat bencana terjadi. Namun diperlukan kesadaran dari masing-masing individu. Semoga bencana yang terjadi segera dapat teratasi dan kita sebagai makhluk ciptaannya bisa saling menjaga dan mencintai alam. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih.